Oh, libet belum ya. Ketemu di senangnya ngobrolin Firman. Asik. Kali ini kita di mana nih? Aduh. Suasananya beda ya. Beda lah, gila. Biasanya di dalam ruangan ya. Ya. Sekarang boleh lihat kebunku. Penuh dengan pisang. Nah, ini dia. Pisang dari kebun. Oke. Gimana kabar nih? Setelah berapa minggu nggak menyapa nih, hanya pakai short video gitu ya. Nah, kali ini kita kembali lagi kita ngobrol nih. Ya. Oke, apa yang kita mau ngobrol dong? Karena kita di ini nih Banyak pohon. pohon gitu ya. Kita ngobrol tentang pohon deh. Oke. Apa ya pohonnya? Yang itu cerita tentang Siapa? Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Nah, pohon ara nih. Ada. Tuh, ada ayatnya. Coba Ada dulu dong. ayatnya. Ini. Oke, saya bacain ya. Di mana ayatnya? Matius pasal 21. Oke. Nah, buka ya, buka semua ya. Nah, ya. Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan 22. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itu ayat tentang pohon ara. Sip. Oke, Aduh, apa yang mau dibahas luar dari pohon biasa ara? nih ceritanya ya tentang Yesus mengutuk pohon ara. Pernah ngebayangin nggak kalau seandainya kita yang di situ Aduh, melihat Tuhan Yesus baru ngomong nih, wah kamu nggak akan berbuah lagi. Pohon itu masih nyari. lucu sih ya sebetulnya. Kan Tuhan Yesus lapar ya. Nah, Oh, lapar. Itu waktu ngeliat pohon ara, mestinya kan, hei berbuahlah engkau gitu ya. Kenapa dikutuk ya? Kan itu yang lihat tidak berbuah. itu ya, memang itu jadi pertanyaan. Itu yang jadi pertanyaan. Itu memang Kita bertanya jadi semua, pertanyaan kenapa besar nggak gitu ya. berbuah? Karena buat hal yang kita lihat ya Tuhan Yesus bisa menikmati kan. Kan Tuhan Yesus ya maksudnya dia tahu. Nah pasti ada sesuatu yang memang Tuhan mau sampaikan. Ketika Ya, lu betul. posisinya, kenapa sih itu dikutuk jadinya? Ya kadang-kadang Pasti kan ada sesuatu. ya kadang-kadang memang Tuhan punya rencana di luar pikiran kita ya gitu ya. Memang saat itu kemungkinan sih butuh makan karena untuk makan itu ya, karena memang keadaannya lapar gitu ya. Cuma ada sesuatu yang Tuhan Yesus pengen ajarkan kepada kita nih, kenapa Tuhan Yesus mengutuk itu. Jadi mungkin pelajarannya bukan tentang bagaimana makan atau enggaknya nih, gitu ya. Kayaknya mungkin tentang, saya lagi kepikir tentang ini loh, readiness gitu ya, kesiapan. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke pohon ara, pohon aranya nggak berbuah, berarti pohon ara itu nggak siap. Nggak siap. Oh, makanya dia dikutuk. Makanya ketika Tuhan datang, kita mesti benar-benar ready gitu, ready. Apa yang Tuhan inginkan itu mesti. Tapi bukannya gini sih, maksudnya kalau dilihat dari konteks yang itu harusnya lebih ke berbuah sih. Jadi sebagai manusia yang sekarang yang kita yang apa ya kita sebutnya adalah ya manusia yang percaya sama Tuhan, lo harus berbuah. Ketika lo tidak berbuah, Nah, efeknya akan begitu. itu Lo akan dibuang. Sama ketika Itu, ranting kan, benar. ranting dipisahkan, udah Setuju. langsung dibakar. Lo nggak ada apa-apanya. setuju. Jadi sejatinya pohon ara itu harusnya berbuah. Harusnya. Memang Memang harusnya berbuah ya. Ada siklusnya untuk berbuah, bukan hanya untuk bertumbuh daun aja gitu ya. Memang harus ada. dia tidak berbuah. Artinya apa? Tidak berguna. Tidak berguna. Ya, Itu Betul. poin yang Setuju. pertama. Kita ambil dari perikop itu adalah bahwa itu tidak berguna. Jadi Kamu tidak seolah-olah berguna, kamu tidak akan dapat apapun. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa Kita, kamu sebagai orang Kristen, Kristen gitu ya, yang percaya harus sama berbuah. Tuhan Yesus, ya harus ready dan berbuah gitu ya. Harus bisa dinikmatin Yap, gitu ya. yap. Nah, itu dia. seperti ini Bisa. harus berbuah dan bisa dinikmati. Ya udah, gue Ini enak tuh. Ini juga buah. Nah, lanjut. Aku buah kopi. Oh, ini juga buah. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya ya. Selain tentang Selanjutnya ada lagi yang menarik sebetulnya nih.
Iya, Di iya, sini itu ada dua hal. maksudku. Satu lagi yang menarik itu, jika kamu percaya dan tidak bimbang. Nah, kan Maksudnya tadi apa nih? Maksudnya percaya untuk mengutuk itu? Kejadiannya gini, jadi ketika kenapa Tuhan Yesus ngomong begitu? Karena pada saat itu kejadian itu murid-murid ini kan pasti bertanya nih dalam hati bertanya sama Tuhan Yesus gitu kan. Terus heran mereka kenapa keajaiban hal besar ini terjadi. keajaibannya, hal besarnya apa? Keajaiban ini terjadi. Ini nih pohon kayak gini kan hijau-hijau nih, Nah, cuma daunnya doang. Nah, Tiba-tiba Tuhan ngomong terkutuklah, itu jadi kuning semua kering. Nah, itu kan keajaiban loh. Nah, itu dia. Nggak bisa sekonyong-konyong. Nah, ini kenapa Tuhan Yesus ngomong tentang apa tadi? Jangan bimbang ya. Jangan nggak bimbang gitu ya. Tuhan Yesus nggak lagi ngomong tentang bagaimana kita berbuah sih gitu ya. Iya. Memang itu pelajaran pertama gitu ya. Tetapi selain itu Tuhan Yesus juga pengen bahwa hal-hal besar itu bukan hanya Tuhan Yesus saja yang buat gitu. kita bisa kita buat juga kan? bisa gitu. Kita Cuma bisa ada buat syaratnya Nah, gitu. Yang tadi itu syaratnya mana tadi ayatnya? Ketutup, Coba lagi dibaca dari yang ayat berapa tadi? 21 ya? Ayat 21 ya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." berarti itu lebih ke faith ya, lebih ke iman. Iya, lebih ke Balik iman. lagi ke iman. Iman- Jadi ada 2 poin yang dapat kita dapatkan. Iman juga, tapi bahwa kita diberi apa istilahnya otoritas sebenarnya. Otoritas kalau menurut saya sih ya. Tapi kan untuk ketika melakukan kita sesuatu. punya iman ya itu, makanya ketika kita percaya, kita punya iman, kita bisa melakukan apapun juga sih. Oh iya, Iya, iya. Ya. Kalau itu kan syaratnya yang tadi kan, Iya. asal kita nggak bimbang gitu Iya. kan. Masalahnya untuk nggak bimbang itu seperti apa kan? Yang susah kan seperti itu biasanya. Biasa. Gitu. Iya, betul. Kenapa nggak terjadi kan? Ya. Karena manusia penuh dengan pertimbangan, bimbang dengan pertimbangan sendiri kan, Ya, padahal- gitu kan? Aku nggak tahu Ya dia. nggak? Ya di Alkitab kan juga jelasin ketika kamu punya iman sebiji Sebiji sawi. sawi aja kamu bisa memindahkan gunung. kan? Tapi cuma sebutir itu pasti. Eh, ya. Kecil lagi. Butir pasir gede. Saya lebih kecil lagi loh. Iya, enggaknya. Jadi yang dari perikop ini sih gue dapet ya berarti cuma 2 poin ya. Yang tadi Ah. yang pertama tentang apa nih? Tentang apa tadi? Oh, tentang itu. Ketika Berbuah. manusia itu harus berbuah. Iya. Ketika tidak berbuah, dia akan ikat. Betul. Kedua adalah iman. Bahwa apapun yang kita lakukan, jika memang kita punya iman, kita bisa melakukan keajaiban yang luar biasa. Betul. Itu yang 2 poin yang memang mau diajarkan Tuhan di perikop itu sih. Nggak tahu, mungkin ada lagi tambahan. Karena Oh, sangat cukup sih. agak ini sih agak apa namanya agak bingung sih dengan perikop ini ya. Terus terang gue sendiri pun bingung dengan perikop ini. Karena ada satu lagi di perikop itu pernah ada kisah seorang penjaga pohon itu ketika majikannya bilang, "Oke, tebanglah pohon itu." "Oh, yaudah, boleh nggak saya kasih waktu 1 tahun lagi untuk saya pacul, saya kasih pupuk segala macam biar mereka berbuah gitu." Sedangkan ini kan tidak dikasih kesempatan sama sekali. Iya. Cetek Ya, langsung. ya, karena memang pelajarannya Ya. istilahnya Tuhan Yesus ingin Ya. mengajarkan sesuatu Ya, gitu ya. Memberikan contoh. Memberikan contoh bahwa pelayanan dia ketika dia di dunia gitu ya 3,5 tahun itu dia mau memberikan contoh kepada muridnya secara real, secara nyata. Jadi bukan hanya omong aja nih, bukan hanya kamu bisa berbuat yang ajaib, kamu bisa berbuat yang besar, kamu bisa melakukan ini, melakukan itu, tapi nggak ada realnya. Makanya Tuhan Yesus termasuk ini salah satunya. Nanti juga ada menyembuhkan orang sakit, Betul, membangkitkan orang yang sudah mati seperti Lazarus. Hal seperti itu. Nah, Tuhan Yesus ingin menyontohkan sesuatu yang real, bukan cuma omdo istilahnya gitu ya. Kalau orang sekarang Dan itu bilang langsung bisa dilihat. gitu. Bang, Ya, mata. bisa dilihat, bisa Makanya kalau kita dirasakan di posisi gitu. itu kita bisa langsung lihat, wah langsung kering. Nah, iya kan? Jadi murid-murid Tuhan Yesus juga, kok langsung kering ya? Jangan macam-macam lu, ntar lu dikutuk jadi kering kan gitu kan maksudnya. Jadi kering. Ya kan? Jadi Iyalah. tapi paling tidak bisa menguatkan mereka untuk percayanya itu Betul. dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan Ya. itu jadi mantep gitu. Ya. Seperti Setuju. nah, bagian kita sekarang gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima perikop ini, firman ini kita Jadi bilangnya, tukang kebun. apa? Bisa Dia ini. bisa berbuah. Supaya Buahnya buahnya bisa kita berbuah, nikmati. tukang kebunnya berbuah apa enggak kan? Nah, Oke. gitu nih ya. Siap. Oke. Ngopi semua nih jadi ngovier semua. Jadi
pelajaran luar biasa saat ini ketika kita baca satu perikop yang luar biasa ini sebenarnya ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ya kita harus berbuah gitu yang pertama. Betul. Ketika Tuhan Yesus mendapati kita, berarti kita harus ada sesuatu yang kita persembahkan sama Tuhan, yaitu Ya. apa? Berbuah. Betul. Yang kedua bahwa kita punya Iman. otoritas, kita punya iman Ya. yang bisa melakukan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar gitu ya. Iya, betul. Oke? Siap. Oke. Jadi Siap. jadi jangan bimbang lah. Iyalah. Ya, kalau berdoa sesuatu, pengen sesuatu jangan bimbang. Jangan bimbang. Pasti Tuhan juga akan melakukan Ya, sesuatu yang jangan luar bimbang biasa dan buat harus kita. berbuah. Ya. Ya. Nah, itu dia. Oke. Jangan bimbang dan harus berbuah. Begitu. Ah, Teman-teman ngopiar semuanya. Ya. Untuk kali ini kita belajar tentang pohon ara yang dikutuk gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol tetap senangnya ngopi dan menemukan Yesus dalam setiap obrolan. Ketemu di minggu depan di senangnya ngopi, senangnya ngobrolin firman.